Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ngafalin aja ayat 35. Kita ngafalin aja ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli. Qala rabbighfirli. Surat apa ini? Shad ayat 35. Kisah tentang siapa? Nabi Sulaiman. Di doa Nabi Sulaiman ini di surah Shad ayat 35, Allah membesarkan hati kita yang punya dosa, diri kita yang punya dosa, bahwa boleh minta sama Allah sesuatu yang tidak terbatas, walaupun punya dosa, walaupun punya kesalahan, walaupun banyak maksiatnya, boleh. Tapi minta ampun dulu. Makanya diawali dengan qala rabbighfirli. Qala rabbighfirli. Lagi. Qala rabbighfirli. Iya, jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama itu ternyata minta ampun. Kita dosanya banyak. Habis kalau sholat ngebut. Dosanya banyak. Dipanggil mama misalkan nggak langsung datang, itu dosa. Terus misalkan ada yang berbohong, ada yang dusta, ada yang jahil, ada yang iseng, ada yang suka nipu, macam-macam lah. Ada yang kalau sholat telat melulu, giliran minta pengennya cepat melulu. Ada yang malas zikir, ada yang malas apa, macam-macam. Maka yang pertama itu yang wajib diminta, kalau kita belajar dari surah Shad ayat 35 adalah kita minta ampun dulu. Qala rabbighfirli. Qala rabbighfirli. Coba lagi. Qala rabbighfirli. Maka dia Sulaiman ya, rabbighfirli, berkata rabbighfirli. Nanti kalau mau jadi wirid, kalau mau jadi zikir, kalau mau jadi doa, nggak apa-apa, kolanya dihilangin, tinggal rabbighfirli ya, tinggal rabbighfirli. Kok kenapa Nabi Sulaiman minta ampun sama Allah? Ya, kan dia nabi. Kenapa, Bas? Menurut konsepsi kita gitu ya, memang hanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dengan izin Allah maksum, terjaga dari kesalahan. Nabi-nabi yang lain tidak luput dari kesalahan. Mulai dari Nabi Allah Adam, ada kesalahannya. Ya, ini yang sekarang adalah contoh Nabi Sulaiman. Tapi yang membuat
semua orang yang punya banyak dosanya, yang punya banyak kekurangannya, punya banyak kesalahannya, punya banyak maksiatnya itu harus senang. Karena orang berdosa itu juga, orang salah, orang banyak maksiatnya, orang banyak keburukannya, ternyata boleh minta sama Allah. Dosanya Nabi Sulaiman beda sama kita, jelas itu. Pasti beda. Tapi tetap aja ini menjadi tadabbur, menjadi pelajaran bahwa ketika seseorang bersalah, justru jangan tidak mau meminta sama Allah. Kan ada orang-orang mengatakan, saya mah malu minta-minta sama Allah, banyak dosanya, ibadahnya sedikit. Jangan begitu. Tetap aja minta sama Allah. Tapi yang pertama mesti diminta apa dulu? Minta ampun dulu. Qala rabbighfirli. Dipakainya itu ghafaro. Dipakainya rabbighfirli. Rabbighfirli ini luas. Bukan cuma minta ampun, tapi minta apa? Minta dirubah. Itu juga rabbighfirli. Minta dirubah apa? Ya nggak tahu. Maunya dirubah jadi apa? Sakit jadi sehat, itu juga rabbighfirli. Malas jadi rajin, rabbighfirli. Sedih jadi gembira, susah jadi senang, rabbighfirli. Bawaannya tidur melulu, ngantukan, terus pengen seger, itu juga rabbighfirli. Pengen dirubah. Miskin jadi kaya, kurang jadi cukup, itu juga rabbighfirli. Jadi ghafaro itu maknanya ya, maknanya at-tahwil ya, mengubah apa lagi juga, mengubah keadaan yang gelap jadi terang, keadaan yang mama pengen anak-anak berubah menjadi soleh solehah, itu juga rabbighfirli. Ya, boleh dengan kalimat lain ya, ini astagfirullah. Astagfirullah itu wazan ya, kalimat asalnya tetap aja ghafaro, cuman dia wazannya istighfaro. Jadi kalimat masdarnya ya istighfar, kalimat memintanya astagfirullah. Nah, itu juga wazannya sama, kosakata aslinya ghafaro. Nah, ikutin papa. Kosakata aslinya ghafara. Ya. Boleh rabbighfirli, yuk. Boleh astaghfirullah. Nah, maknanya, ayo ikutin. Maknanya bukan cuman minta ampun, tapi minta dirubah. Kumi ini nggak bisa gitu, kok pelajaran ini susah banget, otaknya tumpul banget. Nah, otak yang tumpul, Umi istighfar yang banyak, nanti otaknya berubah menjadi cerdas, serius. Astagfirullah, kalau perlu sambil diusap palanya. Siapa orang misalkan yang dia ngompol misalkan, supaya nggak ngompol lagi gimana? Istighfar. Susah bangun subuh, istighfar. Susah sholat malam, istighfar. Bisa rabbighfirli, bisa astaghfirullah. Nah, ini dipakai oleh Nabi Sulaiman di surah Shad ayat 35. Rabbighfirli. Nabi Sulaiman minta dirubah dari apa ke apa, dari lalai sama dunia menjadi awwab. Ya. Nanti kita jelasin lagi di pertemuan-pertemuan yang mendatang. Yang jelas pertama, selain minta ampun, kata-kata ghafara yakni rabbighfirli atau astaghfirullah punya makna minta dirubah. Pendek jadi tinggi, astaghfirullah. Rabbighfirli. Kurus pengen agak sedikit berisi, rabbighfirli. Gemuk pengen
sedikit agak kurus. Perut buncit, ya, the bunciters, ya, kayak papa nih. Terus pengen agak sedikit six pack. Astagfirullah. Oh, apa hubungannya? Loh, bukankah gara-gara makan banyak perut jadi melendung? Nah, kan harus istighfar, makan gak kontrol, salah makan, istighfar. Betul nggak? Hah? Punya teman, kayaknya kok punya teman semuanya nyebelin, atau temennya kok pada sebel gitu ke kita gitu. Supaya ngerubah gimana? Kalau Mbas, ya, ini Kawirda yang insya Allah dengar dari Inggris ya. Terus Akumi, Bang Kun, Bang Hafiz datang satu-satu ke kelas. Punya temen nih, datang satu, misalnya satu kelas, Kumi ada berapa? Satu kelas ada 19 orang. 19 orangnya tuh sebel sama Kumi semua. Pernah gak terjadi? Pernah gak terjadi begitu? Nggak pernah ya, alhamdulillah. Kalau pernah nih, umpama pernah, bagaimana caranya mengubah 19 orang itu menjadi suka sama Kumi, menjadi sayang sama Kumi, menjadi apa namanya, ya astagfirullah, menjadi demen, menjadi apa ya, deket, astagfirullah. Dulu papa ya, nggak ada orang yang senang, nggak ada orang yang sayang, kecuali sedikit. Nggak ada orang yang suka gitu loh dideketin berlama-lama. Maunya tuh orang lari menjauh. Pokoknya tuh kayaknya orang-orang tuh nggak ada ininya dah, nggak ngehargain gitu loh. Nggak, kita tuh kayaknya makhluk hina banget gitu, gara-gara punya banyak kesalahan, dengan izin Allah gara-gara punya banyak dosa maksiat. Akhirnya teman-teman menjauh, saudara ngejauh, keluarga juga beberapa menjauh. Nah, bagaimana caranya papa ngembaliin itu semua? Lah kalau datang satu-satu susah mah. Susah. Nih Lutfi jomblo, belum nikah. Loh, gimana caranya supaya kemudian ada yang suka sama Lutfi? Dan yang suka itu adalah orang yang Lutfi juga suka. Caranya istighfar, astagfirullah, atau pakai kata-katanya Nabi Sulaiman, Robik Firli. Jadi guru tidak disukai sama murid-murid di kelas, supaya disukai. Kalau ngomong didengar, istighfar. Kenapa? Barangkali mulut tuh guru banyak salahnya, sering ngomongin orang, sering nyaci maki orang, sering goblok-goblokin orang, sering kemudian ngata-ngatain orang. Giliran dipakai buat ngajar, nggak mempan mulutnya. Istighfar, begitu istighfar nanti keadaan berbalik. Gitu. Paham? Di kantor nih, di kantor, mulai dari satpam, OB sampai pimpinan nggak ada yang suka sama dia. Supaya suka gimana caranya? Istighfar, Robik Firli. Nanti kapan ya, besok atau kapan kita belajar tentang makna istighfar yang bermakna, atau Robik Firli yang bermakna mengganti. Ini seru juga nih bang, mengganti. Jadi istighfar itu bukan cuma minta ampun artinya, tapi juga minta diganti sama Allah. Nah, yang tadi apa, minta dirubah. Istighfar juga nanti punya makna lit tabdil. Kalau tadi lit tahwil, untuk mengubah. Nah nanti kapan kita belajar istighfar punya makna lit tabdil. Ayo kita terusin menghafal surat Shad. Qala rabbighfirli, qala rabbighfirli. Surat Shad ayat 35. Kalau sering sakit-sakitan, pengen berubah jadi sehat, pakai apa? Pakai istighfar. Bentuknya bisa Rabbighfirli, bisa istighfar. Warungnya kecil, pengen punya warung yang gede. Warungnya sedikit, tokonya sedikit, punya warung toko yang banyak. Pakai apa? Istighfar, minta
dirubah. Nggak betah nih kuliah, pengen pindah, ya istighfar aja. Beda, kalau itu kan sholawat. Iya, sholawat dulu baru istighfar. Ya nanti kita belajar. Ada nih orang-orang yang nggak suka gitu loh, kerja di perusahaan, tapi bagiannya tuh dia nggak suka, dia pengen pindah ke bagian yang lain. Nah, kalau ngomong sama manusia susah, kita dianggapnya nggak terima kasih, ngomong sama Allah aja. Nah, caranya gimana? Istighfar, astagfirullahaladzim. Kita belajar dari surah Shad ayat 35 bahwa sebelum meminta kita istighfar dulu. Qala rabbighfirli, Qala rabbighfirli. Nah, baru setelah minta ampun, ya, barulah kita minta sama Allah. Nah, kenapa harus minta ampun dulu? Allah ini suci. Allah ini suci. Harus dideketin, ya, oleh kita dengan cara kita menyucikan diri kita, membersihkan diri kita. Jadi ya kita istighfar dulu, kalau enggak ketemu sama Allah tuh. Nah, Nabi Sulaiman punya dosa apa? Nabi Sulaiman tuh punya dosa yang disebut di dalam surat yang sama, surat Shad ayat 32 32 ya. 32 33 34. Boleh dibaca mulai dari ayat 30. Kemarin kan kita baca dari ayat 30. Ya. Jadi Nabi Sulaiman punya kuda sampai 1000. Dikisahkan punya kuda 1000. Kalau zaman sekarang tuh punya mobilnya juga mobil balap. Punya kekayaan banyak gitu. Tapi tiba-tiba lupa sama Allah, lalai sama kewajiban-kewajiban. Nah, itulah salah satu dosanya Nabi Sulaiman. Disebutnya kuda-kudanya Nabi Sulaiman itu disebutnya apa? As-Safinatul Mana? As-Safinatul Jiyad. Yes, mama pinter. As-Safinatul Jiyad ayat 31 surat Shad ayat 31. Nabi Sulaiman punya kegemaran. Apa kegemarannya? Memperlihatkan kuda-kuda balapnya itu. Jadi memperagakan kuda-kuda balap. Ya, bayangin coba kebiasaan raja-raja Romawi tuh kayak gitu. Jadi kuda-kuda balap dikeluarin, wow, orang pada ngeliat gitu. Kalau dalam bahasa Qur'annya ayat 31 coba baca. Idh urida alaihi bil ashiyyis safinatul jiyad. Itu. Jadi lalai itu Nabi Sulaiman sama kuda-kudanya. Tapi Nabi Sulaiman kemudian bertobat. Nabi Sulaiman potong semua kudanya itu. Potong semua kudanya itu. Jadi kalau sekarang nih istilahnya gini, ada orang kerjanya tuh bikin dia nggak sholat. Kerjanya bikin dia tuh nggak bisa sholat tepat waktu. Dia keluar dari kerjanya. Insya Allah tuh berantem sama emaknya. Nah, apa lu berhenti? Susah nyari kerjaan lu berhenti. Gitu. Tapi kalau dia ikhlas, nanti seperti Nabi Sulaiman, apa? Bakal diganti dengan pekerjaan yang lain. Tapi nggak serta-merta langsung dapat. Dia mesti melewati dulu tahapan Nabi Sulaiman. Apa tahapan Nabi Sulaiman? Yang pertama, bertobat dulu. Betul, Bang Hafiz. Robik firli. Tobat dulu. Habis tobat, nanti ada pembersihan dari Allah. Duitnya habis, nanti agak luntang-lantung sedikit. Tapi kalau dia sabar seperti ayat 34 ya. Ayat 34
4. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Ya, kalau orang ini yang ketika kerja susah sholat duha, kerja susah sholat berjamaah, susah sholat tepat waktu, dia kemudian menyadari, wah ini kayaknya kerjaan saya nggak cocok. Dia kemudian keluar dengan izin Allah. Tapi dia melewati ujian demi ujian, barulah kemudian dapat. Jadi tahapannya itu harus minta ampun dulu, kemudian minta sama Allah. Jadi nggak bisa sendiri, harus minta ampun dulu, minta sama Allah. Qala rabbighfirli. Ayo. Ayat berapa itu? Ayat berapa? 35. Surat Shad. Surat Shad surat berapa? Yasin 36. Terus As-Saffat 37. Shad 38. Depannya apa ayat 35? Qala rabbik firli. Sadaqallahul azim. Nanti kita terusin ngafalnya ya. Qala rabbik firli. Tapi udah tahu? Udah paham? Benar? Kalau Hafiz pengen berubah, caranya gimana? Minta ampun. Bacaannya apa? Oh iya, astagfirullahaladzim atau rabbik firli. Apa yang Hafiz mau rubah apa? Ada nggak? Bang Kun, supaya bisa berubah, bagaimana caranya? Minta ampun sama Allah. Bang Kun mau dirubah jadi apa? Pintar. Emang sekarang orang pintar? Iya, Pak. Bang Kun udah pintar gitu matematikanya tuh, Masya Allah. Kumi pengen dirubah apa? Jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Gimana caranya? Minta ampun. Hari ini kita baru belajar minta ampun. Basri, setelah minta ampun, pengen berubah kan tuh ya? Pengen berubah jadi apa kan gitu? Setelah minta ampun, apa yang mesti kita lakuin? Doa lagi. Ya minta jadi apa? Nah sebagai penutup, mari kita baca doanya Nabi Sulaiman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Lah, mana suaranya ini? Ayo semuanya ikut. Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Ya, nanti kalau ada orang yang punya ancaman, jadi ada ancaman-ancaman itu loh. Kalau ancemon enak. Ancemon tau nggak ancemon? Singkong pakai kelapa, pakai gula. Wah mantep. Ini ada ancaman nih, terancam tidak jadi nikah. Wow. Ketawa dia. Jangan sensi, Plaza Senayan aja. Sensi Senayan City. Jadi terancam nih nggak jadi nikah, terancam nggak jadi kuliah, terancam PHK, terancam lagi disita, terancam miskin, terancam bahaya, terancam mati, terancam operasi, macam-macam ya. Nah, supaya ingat kalau pengen berubah, gimana caranya? Istighfar. Karena boleh jadi keadaan itu semua adalah
bikinan Allah, kehendak Allah, memang Allah lagi pengen kita begitu. Nah, supaya berubah, ya kita rayu Allah dengan istighfar tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.